Laporan Praktikum Botani Umum Anatomi Akar dan Batang. Nama M. Hijrah Al-Ghani, NIM 2502031, dosen pengampu, C. Salmiati, MPD, PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: mempelajari anatomi dan morfologi akar dan batang penting karena akar dan batang merupakan organ pokok tumbuhan yang memiliki fungsi vital. Akar berfungsi sebagai alat untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, menambahkan tumbuhan ke tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi sebagai penopang bagian tumbuhan di atas tanah, jalur pengangkutan air dan zat makanan, serta tempat penimbunan cadangan makanan. Struktur akar dan batang yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan mencerminkan adaptasi morfologi dan anatomis yang mendukung fungsi tersebut. Oleh karena itu, mempelajari anatomi dan morfologi akar dan batang memberikan pemahaman mengenai bagaimana tumbuhan hidup, tumbuh, dan berfungsi dalam ekosistemnya. Tujuan praktikum: tujuan mempelajari anatomi dan morfologi akar dan batang antara lain untuk mengetahui bagian-bagian akar dan batang serta fungsinya, mengidentifikasi jenis akar dan batang, memahami struktur jaringan penyusun organ tersebut, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bidang botani dan pertanian. Dengan memahami anatomi dan morfologi, mahasiswa dan praktikan dapat mengerti proses fisiologis tumbuhan, klasifikasi tumbuhan, dan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan. Alat dan bahan: di sini ada mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, pipet tetes, botol semprot, tisu, pensil dan buku gambar, pinset dan jarum preparat, dan pisau cutter. Dan bahannya ada batang jagung, batang jarak, akar sawit, akar kacang hijau, aquades, kertas label, larutan safranin, dan larutan fast green. Dan cara kerjanya: potonglah akar dan batang setipis mungkin, lalu letakkan di atas kaca objek dan teteskan dengan safranin, lalu diamkan selama 2 menit. Lalu bilas dengan aquades. Setelah itu tutup dengan kaca penutup objek. Dan setelah itu kita amati di bawah mikroskop. Ini hasilnya: ada akar kelapa sawit, akar kacang hijau, batang jagung, dan batang jarak. Kesimpulan: mempelajari anatomi dan morfologi akar dan batang pada tumbuhan sangat penting untuk memahami struktur dan fungsi kedua organ ini. Anatomi akar dan batang dapat memberikan informasi tentang bagaimana tumbuhan menyerap nutrisi dan air dari tanah serta menopang tubuh tumbuhan. Akar tumbuhan terdiri dari beberapa lapisan jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan stem. Morfologi akar dapat bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan dan lingkungan sekitar. Beberapa jenis akar memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti akar tunggang, akar serabut, dan akar napas. Batang tumbuhan terdiri dari beberapa lapisan jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan xilem dan phloem. Morfologi batang dapat bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan dan lingkungan sekitar. Beberapa jenis batang memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti batang berkayu, batang herba, dan batang memanjat. Mempelajari anatomi dan morfologi akar dan batang pada tumbuhan sangat penting untuk memahami struktur dan fungsi kedua organ ini. Dengan memahami anatomi dan morfologi akar dan batang, kita dapat memahami bagaimana tumbuhan menyerap nutrisi dan air dari tanah serta menopang tubuh tumbuhan. Selain itu, pengetahuan tentang anatomi dan morfologi akar dan batang juga dapat digunakan dalam bidang pertanian, kehutanan, dan konservasi tumbuhan.